Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul Swiss Army Man. Adalah film Amerika Serikat bergenre drama komedi yang dirilis pada tahun 2016. Film ini dibintangi oleh aktor ternama Daniel Radcliffe dan Paul Dano. Film yang disutradarai oleh Daniel Wan dan Daniel Skinner ini menceritakan petualangan seorang pria dengan sesosok mayat yang kemudian menjadi sahabatnya dalam mencari jalan pulang. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk penonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Hank Thompson yang terjebak di sebuah pulau terpencil di tengah lautan Pasifik dan berniat untuk bunuh diri karena merasa putus asa serta depresi terhadap kesendiriannya. Tali gantungan sudah melilit di lehernya. Tiba-tiba ia melihat sesosok pria yang terdampar di pantai. Usaha bunuh dirinya gagal dan ia menghampiri sosok itu. Sayangnya ketika dihampiri, pria yang Hank temukan itu ternyata sudah tak bernyawa. Tubuhnya sudah pucat dan kembung. Ia mencoba untuk memberi pertolongan dan berharap pria yang ditemukan itu masih bisa selamat. Alih-alih harapannya terpenuhi, Hank justru hanya mendengar suara kentut dari pria itu. Ia kembali merasa putus asa dan memutuskan untuk melanjutkan usaha bunuh dirinya. Namun lagi-lagi, usaha itu gagal ketika Hank melihat mayat yang tadi ia temukan kini mengapung dan bergerak di laut karena didorong gas dari tubuh kembungnya. Hank kemudian berlari dan menghampirinya, menyeretnya ke lautan kemudian menaiki seperti jet ski. Naas begitu sampai di tengah lautan, tubuh mayat itu terbalik dan Hank ikut tercebur ke dalam lautan. Saat tersadar, Hank sudah berada di pulau lain dan merasa begitu bahagia karena telah berhasil keluar dari pulau terpencil itu. Ia berteriak kegirangan dan menceritakan tentang mayat yang membantunya selamat meski tak ada seorang pun di pantai tersebut yang mendengarnya. Lalu Hank mengecek sinyal di ponselnya. Sayangnya tak ada yang dapat ia temukan. Di ponselnya hanya terlihat foto seorang perempuan cantik yang ia jadikan sebagai wallpaper. Hank mulai beranjak untuk mencari bantuan dan jalan pulang. Tapi seperti orang linglung, ia yang sudah berniat untuk melanjutkan perjalanan sendiri kemudian merasa tak bisa meninggalkan mayat itu. Maka dengan sisa-sisa tenaganya, Hank menyeret mayat itu sambil terengah-engah. Masuk ke dalam hutan, Hank sudah tak lagi menyeretnya, melainkan menggendong mayat itu di punggungnya. Ia terus berjalan hingga malam tiba dan menemukan tempat berteduh di sebuah gua. Malam itu, kebetulan hujan turun dengan sangat deras. Hank berusaha menampung airnya dalam sebuah gelas bekas yang ia temukan. Beralas tanah dan dengan mayat terbaring di sampingnya, ia yang tak bisa tidur mulai menyanyikan sebuah lagu tidur untuk mayat itu. Bagai seorang ayah, Hank bangkit dan menggendong tubuh mayat agar berbaring di pangkuannya. Lagu terus ia nyanyikan. Mayat itu ia selimuti dengan jaket yang ia temukan. Perlakuannya begitu lembut seolah-olah sang mayat adalah anaknya sendiri. Padahal jelas ia tak mengenali siapa mayat itu. Mayat itu hanyalah seseorang dari antah berantah yang ia temukan di pulau terpencil. Pagi menjelang, ia terbangun ketika mendapati seekor musang sedang menjilati mulut mayat yang masih berada dalam pangkuannya. Hank langsung mengejar musang tersebut untuk dimakan. Namun sayangnya gagal. Dan sialnya ia pun secara tidak sengaja menendang air yang sudah ia tampung semalaman. Hank merasa frustasi hingga berteriak marah di depan gua. Hilang harapannya untuk bisa minum air. Tapi sesuatu yang mengagetkan terjadi. Ketika Hank berniat pergi dan meninggalkan mayat yang ia bawa, dari mulut mayat tersebut justru keluar banyak air. Hank tentu saja panik dan berusaha menampung air itu untuk kemudian meminumnya. Tak sampai di situ, mayat tersebut mulai bergumam dan menyebutkan namanya yang ternyata bernama Manny. Hank berpikir bahwa itu hanya halusinasinya saja karena ia kelaparan. Namun mayat itu benar-benar bicara secara jelas, membuat Hank terkejut setengah mati dan meninjunya. Ia kemudian mengajak Manny bicara dan mencoba bertanya apakah ia mengingat tentang masa lalunya. Sayangnya Manny sudah melupakan jati dirinya.
Manny benar-benar seperti anak kecil yang masih polos dan senang bertanya tentang hal-hal yang dilihatnya. Sedangkan Hank seperti seorang ayah yang dengan sabar menjawab dan menjelaskan pertanyaan Manny padanya. Di tengah hutan itu, Hank memanfaatkan banyak sekali sampah dan dijadikan sesuatu untuk menjelaskan jawabannya pada Manny. Ia benar-benar sangat kreatif dengan memanfaatkan semua sampah yang ada. Sesekali pertanyaan Manny menjadi sangat sulit untuk dijawab oleh Hank. Bahkan Hank sendiri tidak mengetahui jawabannya. Pembicaraan mereka terus berlanjut dan membahas banyak hal, mulai dari kehidupan, sampah, cinta, seks, bahkan ekonomi. Hank akhirnya kembali melakukan perjalanan dengan terus membawa Manny bersamanya. Berpikir bahwa setidaknya ia punya teman untuk diajak bicara, dan Manny bisa diandalkan sebagai pemasok air untuknya. Hank yang marah karena Manny terus bertanya padanya akhirnya menyuruhnya untuk diam dan mati kembali. Manny benar-benar melakukan hal itu dan diam sepanjang perjalanan sampai mereka bertemu dengan hewan buas yang hampir saja memakan mereka. Untuk menghindari serangan binatang buas, Hank yang berniat ingin lari justru tergelincir masuk ke dalam lembah yang cukup dalam. Ketika mereka terjatuh, Manny melihat ponsel Hank yang menyala dan foto seorang wanita yang menjadi wallpapernya. Wanita itu bernama Sarah. Hank segera mengambil ponsel itu dan menyimpannya kembali. Manny terus memohon kepada Hank agar membiarkan ia melihat foto itu sekali lagi. Sementara Hank yang berusaha naik ke atas lembah hanya mengabaikan permintaan Manny. Ia tak mau kalau Manny melihat wanita idamannya itu terlalu lama. Tapi dengan ide gilanya, Manny kemudian meminta Hank untuk berdandan seperti wanita dalam ponselnya. Dan entah karena dorongan apa, Hank malah menurutinya. Kini ia sudah membuat penampilannya seperti Sarah. Sementara Manny mencoba untuk mengingat sesuatu tentang masa lalunya. Namun hal itu tidak berhasil. Manny tetap tidak mengingat apapun. Setelah itu, Hank mulai membuat alat-alat peraga untuk menjelaskan hal lain pada Manny. Ternyata, selain dapat bergerak dalam air menggunakan kentutnya dan mengeluarkan air bersih dari mulutnya, tubuh Manny pun serbaguna dan bisa dipakai untuk apa saja, termasuk memotong kayu, pemukul, membuat api. Bahkan Manny bisa melontarkan benda-benda dari mulutnya seperti peluru. Karena keajaiban yang dilakukan oleh tubuh Manny, kini Hank telah membuat sebuah dunia baru bagi dirinya dan Manny. Ia menciptakan sebuah gubuk dan mobil dari kayu serta berpikir seolah-olah mereka sedang menjalani hidup mereka secara normal selama seharian penuh. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan mencari jalan pulang dengan Manny yang masih terus digendong oleh Hank. Akhirnya mereka menemukan sebuah pipa air yang dapat membantu mereka menyeberang ke bagian seberang. Pipa air itu reot dan berkarat. Hank agak ragu dan ketakutan ketika menyeberanginya. Ia merangkak dengan hati-hati dan pelan-pelan. Meski sudah begitu, kecelakaan tak dapat dihindari. Pipa reot itu patah sehingga membuat Hank dan Manny jatuh ke dalam sungai yang mengalir di bawah mereka. Hank yang berusaha naik kembali ke permukaan kemudian kembali menyelam begitu melihat Manny yang terus saja tenggelam ke dasar sungai. Tapi mereka tetap selamat dan berhasil naik ke permukaan, lagi-lagi dengan kemampuan ajaib Manny yang mengeluarkan kentut untuk menolong mereka naik. Mereka berhasil menyeberang setelah itu. Malam tiba begitu cepat, Hank membuat perapian dengan dibantu tubuh Manny. Ia mulai menceritakan soal hubungan dengan ayahnya yang tidak berjalan mulus dan sangat berjarak. Lalu obrolan mereka mulai membahas tentang keajaiban Manny dan kentutnya. Lantas, ketika Hank berkata bahwa di kehidupan normal hal itu bukanlah sesuatu yang baik dilakukan di depan orang lain karena tidak akan ada orang yang menyukainya, Manny berkata bahwa itu menyedihkan dan bertanya-tanya mengapa mereka harus pulang ke rumah jika banyak hal yang akan dilarang untuk mereka lakukan. Mereka memikirkan hal itu, membuat rumah mereka sendiri di tengah hutan dengan peraturan mereka sendiri yang menyenangkan. Lalu, ketika Hank pergi buang air kecil, ia menemukan jalan raya yang dilewati mobil di hadapannya. Ia langsung mengecek sinyal di ponsel dan menemukan banyak sekali pesan masuk. Salah satu pesan masuk dari ayahnya yang mengucapkan, "Selamat ulang tahun." Mata Hank berkaca-kaca dan terharu. Kemudian Hank melihat media sosial Sarah. Di sana terlihat kehidupan aslinya. Ia berlari kembali menuju Manny untuk memberitahu hal itu. Namun ternyata di sana ada beruang besar yang sedang memakan makanan mereka. Hank panik dan mulai mengambil kerikil yang dimasukkan ke mulut Manny untuk dijadikan peluru. Naas, saat Hank ingin melontarkan kerikil itu, Manny tidak merespon karena melihat foto Sarah dengan lelaki lain yang ternyata bukanlah dirinya.
Manny marah dan kecewa pada Hank. Sementara Hank terus berusaha mengusir beruang itu hingga kakinya terluka akibat cakaran beruang. Dengan bantuan kentut juga percikan api dari tubuh Manny, mereka terlontar ke atas dan tersangkut di dahan pohon. Manny menangis di sana karena kekecewaannya terhadap Hank dan juga pada kenyataan. Hal itu membuat kekuatan lain dari tubuh Manny keluar. Ia bisa mengendalikan gerakan Hank melalui pikirannya, membuat Hank terjatuh. Beruang yang tadi mengganggu mereka langsung menyeret kaki Hank bersamanya. Hank menjerit menahan sakitnya. Masih dengan kekecewaannya, Manny berkata bahwa mungkin Hank akan mati dan menjadi kotoran, bercampur dengan kotoran orang lain. Namun, dengan wajah yang tersenyum seolah-olah bahagia, Hank berkata hal itu tidak apa-apa, karena mungkin suatu saat nanti kotorannya akan bercampur dengan kotoran Manny juga. Mendengar kata-kata Hank, kemudian Manny tersenyum. Beberapa bagian tubuhnya perlahan-lahan bisa digerakkan kembali. Ia terjatuh dari atas pohon dan berusaha menyelamatkan Hank dengan cara membakar dirinya sendiri, sehingga beruang itu pergi menjauh ketika melihat api berkobar di tubuhnya. Mereka berdua selamat. Hank yang tak sadarkan diri kini bergantian digendong oleh Manny, dibawanya menuju rumah Sarah. Mereka tiba di halaman belakangnya. Hank menolak masuk dan mereka kembali bertengkar di halaman sampai anak perempuan Sarah yang bernama Chrissy melihat mereka di halaman. Manny menjelaskan tentang petualangannya dengan Hank, menunjukkan kekuatannya sehingga Chrissy menangis ketakutan. Sarah keluar untuk melihat anaknya yang menangis dan mendapati Hank serta Manny berada di sana. Chrissy menceritakan apa yang terjadi sesuai dengan cerita Manny, membuat Sarah akhirnya menolong mereka. Sayangnya, di saat yang sama, Manny meninggalkannya juga dan kembali mati. Hank selamat. Ia telah ditangani tim medis dan luka-lukanya diobati. Sementara Manny dimasukkan ke dalam kantong jenazah untuk diotopsi. Beberapa saat kemudian, ayah Hank datang karena polisi mengira bahwa Manny adalah anaknya sebab kesalahpahaman pada identifikasi ponsel Hank. Ia lihat ayahnya menangis atas kematian itu, tanpa mengetahui bahwa anaknya masih hidup. Semua orang saat itu mengira bahwa namanya adalah Manny, bukanlah Hank. Namun ketika diwawancarai, pada akhirnya ia mengaku bahwa nama sebenarnya adalah Hank. Sarah yang telah mengetahui fotonya berada di ponsel Hank bertanya alasannya. Namun Hank hanya menjawab bahwa Sarah adalah seseorang yang terlihat bahagia. Sedangkan Hank tidak. Kemudian ia membawa kabur mayat Manny kembali ke dalam hutan. Polisi, ayah Hank, Sarah, dan suami, serta wartawan mengejarnya ke dalam hutan. Di sana mereka semua melihat segala hal yang Hank ciptakan dari sampah dengan pandangan dan perasaan heran. Hank tiba di pantai sambil menyeret mayat Manny. Semua orang memperhatikannya ketika ia bicara pada Manny yang tak lagi mengeluarkan suara sedikit pun. Mereka mengiranya itu benar-benar mayat. Polisi kemudian menghampiri Hank dan memborgolnya. Di saat yang sama, Hank mengeluarkan kentut. Semua orang menatap jijik padanya. Ketika Hank ingin dibawa oleh polisi, suara kentut itu kembali terdengar. Yang ternyata, suara kentut itu bukanlah suara dari Hank, melainkan dari Manny. Kemudian Hank menghampirinya. Tubuh itu lalu membawa dirinya sendiri ke lautan. Terlihat, Manny tersenyum ke arahnya. Orang-orang yang melihat kejadian itu jelas merasa heran, tapi kemudian tersenyum, bahkan sekarang tertawa. Manny pun kini dengan perasaan yang bahagia meninggalkan Hank yang telah berhasil ia selamatkan dari percobaan bunuh diri karena merasa frustasi atas kesendiriannya terjebak di dalam pulau. Lalu film pun selesai. Swiss Army Man berhasil menjadi sebuah film drama komedi yang absurd, surrealis, penuh keajaiban sekaligus tulus. Para aktornya berhasil memerankan karakternya dengan sangat baik dan memberikan kesan yang menyentuh. Dialog mereka detil dan kuat. Soundtrack yang digunakan pun terasa tepat. Sinematografinya yang indah menjadi pelengkap untuk kelebihan film ini. Terlepas dari tidak masuk akalnya hal-hal yang terjadi dalam adegan, namun menurut saya hal itu dapat termaafkan dengan semua kelebihan yang dimiliki oleh Swiss Army Man. Untuk ukuran sebuah film komedi, Swiss Army Man memang menawarkan selera humor yang bagus dan tinggi, juga memberikan pelajaran tentang nilai-nilai hidup dan mati. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir, dan juga terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian yang menanti-nanti konten dari Kamar Film.
Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.